Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Hayatul Muslimah dari kelompok 4 dasar konsep PAUD. Perkenalkan, nama Muhammad Raihan dari kelompok 4 konsep dasar PAUD. Perkenalkan, nama saya Audia dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Najmihina Hasanah dari kelompok 4 konsep dasar PAUD. Perkenalkan, nama saya Radiana Rosada dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kualifikasi Pendidikan PAUD. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu usaha pembinaan sebelum jenjang pendidikan dasar yang sangat memperhatikan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14, dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Najmihina Hasanah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Audia. Di sini saya akan membacakan pengertian guru. Di dalam agama Islam, posisi guru atau pendidik adalah kedudukan yang paling mulia. Guru juga harus betul-betul mengetahui hakikat ilmu pengetahuan, meyakini, serta betul-betul ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan mampu menjelaskan kepada peserta didik mengenai hakikat ilmu tersebut. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bahkan tinta seorang alim atau guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Materi selanjutnya adalah peran PAUD atau peran pendidikan anak usia dini. Tujuan PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini juga dapat membantu perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya yang bernama Windy Hayatul Muslimah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Gina. Materi selanjutnya adalah tentang 6 peran guru PAUD. Yang pertama, fasilitator, yaitu tentang memfokuskan apa yang sebaiknya dilakukan pada anak. Yang kedua, tentang motivator. Motivator adalah tentang memberikan penguatan terhadap perilaku positif pada anak. Yang ketiga, tentang model perilaku, yaitu tentang berperan sebagai panutan bagi perilaku pada anak. Yang keempat, pengamat. Pengamat adalah tentang mengamati perilaku anak dalam melakukan kegiatan. Yang kelima, tentang pendamai. Pendamai adalah menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Yang terakhir, tentang pengasuh. Pengasuh yaitu berperan sebagai supervisor. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Raihan. Oke, terima kasih kepada saudari Windy. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pandangan para ahli tentang PAUD. Yang pertama, menurut Johann Heinrich Pestalozzi berkomentar kalau anak pada dasarnya mempunyai pembawaan yang baik. Yang kedua, Maria Montessori, pertumbuhan anak umur prasekolah atau suatu proses yang berkeseimbangan. Yang ketiga, Friedrich Wilhelm August Froebel pada kodratnya bertabiat baik. Yang table of context. Yang keempat, Jean Jesco Stroiseau. Untuk mengetahui kebutuhan anak, guru harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan anak.
5. Jane Figet. Anak membangun pengetahuannya berdasarkan pengalamannya. 6. Ki Hajar Dewantara. Anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Windy Hayatul Muslimah. Baik, terima kasih kepada Muhammad Raihan. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip guru PAUD. Yang pertama, tentang mengategorikan anak dalam berbagai umur, yaitu multi-age growing, yaitu tentang mengamati perkembangan anak yang beragam atau bervariasi. Yang kedua, tentang materi kurikulum terikat jenjang kelas, yaitu non-grade curricular material, yaitu yang digunakan sesuai dengan perkembangan anak yang berbeda pada berbagai jenjang. Ketiga, belajar mengajar yang interaktif atau interactive teaching, yang dimana guru membantu anak-anak berfungsi sebagai perantara anak dan materi atau alat belajar maupun bermain. Dan belajar mengajar yang interaktif, guru harus mempunyai pengertian yang komprehensif tentang tuntunan intelektual dari materi dan kecakapan kognitif anak. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Radiana Rosada. Materi selanjutnya itu tentang kualifikasi guru PAUD. Kualifikasi guru PAUD ada 3, yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya diploma 4 atau sarjana S1 di bidang pendidikan anak usia dini ataupun PG PAUD. Yang kedua, etika guru yang berkualifikasi berada pada perilakunya yang dijadikan sampel untuk sistem AMONG pada anak didik. Setelah itu, guru juga harus memiliki pegangan yang teguh pada ajaran ketuhanan atau agama seperti keimanan, jiwa yang berwibawa, dan tanggung jawab, juga kasih dan sayang saat mendidik dan mengajari. Yang ketiga, guru yang profesional harus menanamkan pada dirinya ambisi dan juga kompetensi yang tinggi dalam mengabdi dan di masyarakat, juga agar bisa membimbing dan membina peserta didik yang memiliki potensi, kreativitas, juga intelijensi yang baik. Maka dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa seseorang pendidik harus memiliki kepribadian yang berkualitas, yaitu bertanggung jawab, berwibawa, sopan, dan berakhlak mulia, agar anak didiknya memiliki sikap disiplin, aktif, sopan, cerdas, dan berbakat bagi lingkungan keluarga, negara, maupun sekolah. Dan seorang guru atau tenaga pendidik yang profesional juga harus memiliki ilmu agama, sebab ilmu agama sangat berperan dalam tumbuh kembang anak. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus berjalan beriringan agar tercapainya tujuan untuk bekal anak di masa depan. Ya, cukup sekian dari kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.